saat ini Aston Villa baru menanyakan kira-kira Jonathan David bisa nggak ada peluang untuk kita pindah ya ke Aston Villa. Tapi gue mungkin tidak mau terlalu bicara mengenai peluang, tapi lebih kepada David yang memang menurut gue secara profil itu memang sudah tidak dibutuhkan oleh Spalletti. Artinya ya memang David harus pergi gitu ya karena Spalletti kalau kita lihat ini kan Dan senangnya Zirkzee tentu striker-striker ya. gajinya lumayan gede, dan untuk mempertahankan Jonathan David dan sekaligus mengambil Zirkzee itu tentu akan membebani finansial Juve, dan agak mubazir aja sih. Jadi kalau misalnya mau mendatangkan Zirkzee, tentu harus melepas Jonathan David dulu, karena tentunya untuk ini kan Jonathan David dengan gaji yang lumayan besar ini cukup menyulitkan untuk tim-tim peminat juga ya untuk mendatangkan. Sobat Suara Juventini. Nah, kali ini pembahasannya cukup seru ya. Kita membahas pemain-pemain kita nih ya, di mana ada Jonathan David ya, yang kayak barnya nih dia lagi dilirik nih oleh klub lain. Lalu ada Zirkzee yang jadi penggantinya Jonathan David, dan juga ada penurunan performa nih dari Cambiaso. Gimana nih? Kayaknya beritanya nih kayak berita kurang bagus ya Mas Bustan dan Mas Paudra, atau malah berita bagus ya materi kita ya? Ya, bad news is good news ya. Bad Kapan news lagi ya. mau ngomongin orang? Betul betul. Oke deh. Kalau kayak gitu ya, jadi kita bahas agak-agak bad news teman-teman ya, kalau menurut Mas Bustan sendiri. Nah, teman-teman, balik lagi bareng aku ya, Amel, yang akan menjadi host di kesempatan kali ini. Tentunya aku juga nggak sendirian nih, karena aku sudah bersama dua narasumber kece kita. Itu ada Mas Paudra dan juga Mas Bustan. Boleh dong Mas Paudra disapa dulu nih, teman-teman Suara Juventini kita. Silakan Mas. Assalamualaikum, gue Paundra Juventini dari Kosovo. Selamat Oke. menikmati Waalaikumsalam Mas teman-teman. Paudra. Terima kasih. Kalau dari Mas Bustan, boleh nih disapa-sapa juga nggak apa-apa Mas. Silakan. Ya, halo semuanya. Saya Bustan Juventini dari Jakarta. Ayo ngomongin pemain kali ini. Oke, terima kasih Mas Bustan. Nah, sebelumnya nih, sebelum kita ngomongin materi ya, sebelum kita ngomongin pemain-pemain kita sendiri gitu ya, ngegosip tentang pemain Juventus. Nah, teman-teman, di Suara Juventini ini kita udah ada merchandise yang pastinya tuh kece-kece banget ya. Udah ada tas, udah ada bucket hat. Ya, aku juga pakai tasnya, bucket hatnya. Kalian juga bisa cari aja langsung di IG kita ya. Pilihan warnanya juga ada, gantungan kunci juga ada, bagus-bagus banget. Jangan lupa buat dibeli, di check out, dan juga kalau teman-teman nih mau gitu tergabung dan dalam grup WA kita juga ada. Caranya gimana? Gabung ke membership kita aja teman-teman ya, berlangganan. Selain kalian bakalan tergabung dalam grup WA yang pastinya itu update terus tentang klub kesayangan kita, kalian juga bisa menjadi salah satu narasumbernya kita nih nanti, seperti Mas Bustan ya. Nah, teman-teman mungkin yang belum beli merchandise, belum gabung membership juga bisa nih kasih dukungan kita dalam bentuk yang lain, karena kita juga ada QR ya yang tinggal di scan, gampang banget ya, zaman udah canggih, tinggal scan, kirim donasinya biar kita mungkin akan lebih sering nge-host offline gitu ya Mas ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih ya bahas materi kita ya. Dimana nih muncul rumor baru nih kalau misalnya di lini depan Juventus ya, kali ini namanya Jonathan David ya dikabarkan akan masuk nih dalam radar Aston Villa. Di mana pelatih Aston Villa sendiri itu ya, Unai Emery ini telah memberikan kayak tanda-tanda lah ya, lampu hijau gitu untuk kemungkinan nih merekrut striker yang berasal dari Kanada tersebut. Nah, skema yang sedang dibahas itu kan mengarah ke peminjaman nih ya, sehingga kalau kita lihat secara finansial peluang transfer ini kan dinilai cukup realistis ya, apalagi melihat eh, kondisi Juventus sekarang dan juga bagi klub Premier League. Ya, kalau kita lihat jika Jonathan David ini benar-benar pergi, Juventus kan tentu harus kembali menghitung nih Mas ya komposisi lini serangnya. Apalagi kalau di musim ini Spalletti ini kan sedang membangun keseimbangan baru nih antara Radal Kolomouani, lalu ada Jeff F. Kaftor dan juga para penyerang lainnya. Nah, kalau kita lihat nih yang membuat rumor ini semakin menarik nih, muncul juga nih teman-teman ya mitos kalau kayaknya udah sering dibahas gitu ya di kalangan Juventini kalau misalnya kalau dalam beberapa musim terakhir gitu ya pemain yang mencetak gol nih
pada giornata pertama Serie A gitu ya, pada laga pertama Serie A itu sebut-sebut malah akan berakhir meninggalkan Juventus nih di akhir Hmm. musim. Padahal dia nyumbang gol pertama malah bakalan pergi gitu ninggalin. Nah, kalau misalnya Jonathan David benar-benar hengkang gitu ya, berarti kan mitos tersebut nih seolah kembali menemukan kebenarannya nih. Karena kan kemarin kalau kita lihat musim kemarin itu kan Jonathan David ya Mas yang em, berhasil menggol gitu ya. Oke, kalau misalnya Mas Paudra sendiri nih, gimana Mas menanggapi gitu ya? Aston Villa sudah mendapat sinyal positif ya seperti dari Unai Emery dan juga skema yang dibahas ini kan berupa peminjaman. Seberapa besar sih peluang Jonathan David, Mas, benar-benar pindah ke Premier League musim panas ini? Dan kalau misalnya emang transfernya benar terjadi nih, Mas, apakah Juventus nih harus mencari pengganti gitu atau sekiranya Spalletti ini masih bisa mengandalkan lah kombinasi dari Kolomuani dan juga para striker muda yang memang masih berada di skuad Juventus. Silakan Mas Paudra. Ya, menurut gue peluangnya masih 50-50 ya, karena ini masih terlalu dini. Pembicaraan mengenai Jonathan David dan Aston Villa ini Aston Villa masih meet and acquire aja, jadi masih baru nanya-nanya. Ya katanya sih udah ada kontak ya, tapi ibarat kata kita masih baru nge-DM gitu. Berapa gan baru gitu doang. Nah, jadi kita belum ada pembicaraan lebih lanjut. Ya mungkin baru bisa kita lihat progresnya dalam waktu beberapa hari ke depan, 1, 2, atau 3 hari ke depan baru kita bisa lihat progresnya. Tapi untuk saat ini, ketika kita membuat video ini, saat ini Aston Villa baru menanyakan kira-kira Jonathan David bisa nggak ada peluang untuk kita eh, pindah ya ke Aston Villa. Tapi gue mungkin tidak mau terlalu bicara mengenai peluang, tapi lebih kepada eh, David yang memang menurut gue secara profil itu memang sudah tidak dibutuhkan oleh Spalletti. Artinya ya memang David harus pergi gitu ya. Karena Spalletti kalau kita lihat ini kan senangnya striker-striker yang posturnya tuh cukup ideal ya. Kemudian dari apa namanya atributnya juga senang striker yang aerialnya bagus, kemudian ofensif duelnya juga bagus. Nah, sementara Jonathan David tidak memenuhi aspek ini gitu. Jadi menurut gua David memang bukan striker idealnya Spalletti. Jadi ketika kita sudah mendatangkan Kolomuani, kemudian kita sudah punya Ekator, Vlahovic sudah pergi, Milik masih nggak jelas ya, kadang main, kadang enggak, kadang cedera. Jadi menurut gua tadinya David mungkin akan dijadikan sebagai striker kedua setelah RKM. Tapi melihat figurnya David yang atributnya tidak memenuhi standar idealnya Spalletti, ya maka besar kemungkinan David yang akan dicoba untuk dikeluarin gitu. Apalagi dengan posturnya dia yang pendek, larinya juga nggak cepet-cepet banget, kemampuan untuk melewati pemainnya juga kurang ya, meskipun dia banyak menyentuh bola di kotak penalti, tapi bukan itu yang dibutuhkan oleh Spalletti. Makanya Spalletti lagi masih mengusahakan striker lagi ya setelah RKM. Waktu itu sempat ada Sorloth, kemudian Pellegrino, dan terakhir itu adalah Zirkzee. Nanti akan kita bahas tuh mengenai Zirkzee. Jadi menurut gue itu ya, menurut gue David yang sepertinya peluang, bukan bukan bicara peluang, tapi lebih kepada upaya Juve untuk ingin segera menjual ya, membuang dalam tanda kutip David. Apakah bentuknya mau pinjaman atau mau dijual secara permanen, itu kita masih belum tahu, tapi memang upayanya manajemen tuh seperti itu karena Spalletti sudah clear ngasih statement kemarin ya, di media sosial juga udah cukup banyak. Mereka keluhan Spalletti masih ada 2 atau 3 pemain yang masih butuh 2 atau 3 pemain untuk melengkapi posisi-posisi kepentingan puzzle-nya dia. Salah satunya di kiper, center back, dan juga striker. Artinya, meskipun kita sudah punya Kolomuani, tapi Ekator masih terlalu muda, Milik sering cedera, ya David kurang ideal secara postur dan kebutuhan yang diinginkan Spalletti. Artinya, Spalletti hanya punya satu striker aja, Kolomuani, yang benar-benar ideal. Gitu. Makanya masih butuh satu striker lagi yang sebenarnya diharapkan oleh Spalletti gitu ya untuk bisa saling bergantian bermain bersama Kolomuani. Mungkin seperti itu Amel. Oke, terima kasih Mas Paudra. Jadi kalau misalnya menanggapi rumor ini mah 50-50 ya ibarat kata tadi ya, Ya, kalau misalnya ini masih baru terlalu DM baru dini nanya ya. ya. Masih Orang mah terlalu kalau dini ya. orang mah kalau misalnya baru nanya harga mah bisa di ghosting juga ya, bisa nggak jadi. Tapi kalau misalnya balik Tapi lagi kita
selain Aston Villa juga beredar kabar PSG juga ya. PSG itu juga katanya ada Matt Nukiri juga gitu. Karena Hmm, mereka ada salah satu eh, bukan salah satu apa manajernya mereka si Luis Campos ini dulu adalah sosok yang mendatangkan Jonathan David ke Lille. Sekarang dia ada di PSG. Nah ini sedang dikait-kaitan juga. Makanya gua nggak bicara peluangnya dia akan pindah kemana, tapi mungkin kemungkinan besar dia akan di Lego nih oleh manajemen Juve kemanapun dia akan berlabuh. oke, kemanapun akan berlabuh. Karena balik lagi tadi ya, karena David ini bukan kayaknya belum jadi striker ideal yang menurut Spalletti gitu ya. Dan Ya, baiknya memang kita mungkin ya kita relakan saja dia mungkin memang tidak cocok, jangan dipaksain kalau misalnya memang nggak cocok ya teman-teman. kayak curhat nih Amel ya. Enggak, enggak, soalnya kalau nggak cocok dipaksa takutnya kan jadi gitu, jadi nggak Iya perform ya benar. kan. Jadi nggak perform Oke, jadi stuck. benar. Nah, kalau Mas Guskan sendiri nih, kalau tadi Mas Paudra menanggapi tentang Jonathan David, nah sekarang Jonathan David tapi dengan mitosnya ya, kalau kita tahu gitu ya, beredar kabar ada mitos nih yang cukup menarik bahwa pemain Juventus yang mencetak gol pada Giornata pertama Serie A itu dalam beberapa musim terakhir selalu berakhir pindah nih di akhir musim. Nah, jika nih Jonathan David benar-benar hengkang gitu, berarti mitos ini kan tentu akan kembali menjadi bahan pembicaraan nih Mas Bustan. Nah, apakah itu hanya kebetulan statistik semata gitu atau justru ada pola yang tanpa sadar sebenarnya terus berulang berarti di Juventus yang menyebabkan ternyata mitos itu menjadi kenyataan nih. Dan di luar soal mitos nih Mas Bustan, apakah memang sudah saatnya gitu Jonathan David pergi atau Juventus masih sebaiknya mempertahankan nih untuk musim ini? Kalau tadi kan Mas Paudra berarti baiknya pergi aja lah, udah legowo ya. Jadi mantan nih nanti Jonathan David. Kalau Mas Bustan gimana nih? Silakan Mas. Ya, sakti juga ya mitosnya ya. Ini udah beberapa tahun ke belakang memang yang mencetak gol pertama di Serie A itu buat Juve ini ya, dijual ya, pergi. Nah, apalagi musim ini sebenarnya David kan udah benar-benar nggak diharapkan lagi ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan masih banyak beberapa pemain itu ya meskipun mereka itu sebenarnya masih dibutuhkan oleh Juve tapi kemudian akhirnya dilepas gitu. Dan kalau David situasinya ya memang benar-benar kelihatannya nggak dibutuhin lagi, jadi ya kemungkinan sih akan pergi. Dan kalaupun nggak pergi ya mungkin dia akan nyetak gol pertama lagi Biar pergi di musim musim ini. berikut. Jadi ya double ininya kan. Atau winter nanti dia Mitosnya perginya. double. Jadi ini kan masih setelah pertandingan pertama masih sisa berapa hari lagi ya, masih sisa seminggu lebih lagi. Jadi mungkin saat itu benar-benar ditendang dia. Ayo ayo pergi pergi. Karena memang udah benar-benar nggak dibutuhkan lagi kayaknya ya. Udah nggak sesuai gitu dengan skemanya yang diinginkan Spalletti di permainannya dia. Jadi kemungkinan sih dia akan pergi juga, karena kalau dia nggak cabut kan akan menghambat Juve juga untuk mendatangkan pemain lain. Karena kabarnya kan kalau David ini keluar itu akan membuka keran pemain lain yang akan masuk dan akan lumayan mengubah strategi transfer Juve juga ke depannya. Karena kalau David pergi kan pasti Juve harus mencari lagi striker kedua, dan striker kedua yang datang ini akan mempengaruhi juga di transfer lain gitu. Karena tentu kan ada pertimbangan finansial juga ya untuk mendatangkan pemain. Nah itu tuh kalau David cabut itu akan membuka peluang ke pemain lain untuk datang. Oke, terima kasih Mas Bustan. Berarti kalau Mas Bustan juga sama ya. Kalau Mas Paudra yes, Mas Bustan juga yes ya. Untuk Jonathan David kayaknya emang bakalan ketendang nih. Dan berarti mitosnya ini nanti bakalan rame lagi tuh kayaknya ya. Karena berarti bener lagi. Kita lihat nanti musim depan kayak gitu lagi atau enggak nih. Lama-lama jadi mitos, jadi fakta ini ya. Oke, kalau misalnya kita lihat kan tadi materi sebelumnya kita kan bahas nih tentang kemungkinan ya Jonathan David akan pergi gitu ya menuju Aston Villa atau menuju ke klub lain yang memang tertarik gitu ya. Nah, berarti kita bergeser nih kita sebut nama-nama yang bisa menjadi penggantinya nih Mas. Ada Joshua Zirkzee ya, di mana striker asal Belanda ini dikabarkan semakin dekat nih dengan Juventus. Ya, kalau menurut laporan terbarunya kan Zirkzee sendiri ini terus mendorong gitu agar kepindahannya ke Turin ini bisa segera terwujud ya. Negosiasinya dengan Manchester United juga disebut mengarah pada skema pinjaman ya dengan pembeliannya itu sekitar 35 juta euro. Artinya kan Juventus tidak harus langsung mengeluarkan dana besar di musim panas ini nih. Skema tersebut juga memberi ruang nih bagi manajemen gitu ya untuk mengevaluasi dulu nih performa dari Zixi sebelum mengambil keputusan permanen. Nah, yang menjadi pertanyaannya nih Mas ya, apakah transfer Zixi ini benar-benar
bergantung gitu ya pada kepergian dari Jonathan David, atau justru Juventus ini sebenarnya memiliki kemungkinan gitu untuk mempertahankan David sekaligus mendatangkan Zirkzee sebagai tambahan kekuatan di lini depan. Nah, kalau dari Mas Bustan sendiri nih, kalau melihat negosiasinya, ya kan, di mana yang mengarah ke skema pinjaman gitu dengan opsi pembelian, menurut Mas sendiri seberapa besar peluang transfer ini bisa terwujud gitu ya? Apakah Juventus emang harus nunggu Jonathan David pergi, atau Zirkzee bisa datang, atau mungkin ada skenario lain gitu ya? Gimana nih Mas Bustan? Silakan Mas. Ya, meskipun opsi pinjaman, tapi kan perlu ada pertimbangan lain juga ya. Ini kalau skuadnya, apalagi ini Jonathan David dan Zirkzee tentu gajinya lumayan gede, dan untuk mempertahankan Jonathan David dan sekaligus mengambil Zirkzee itu tentu akan membebani finansial Juve, dan agak mubazir aja sih. Jadi kalau misalnya mau mendatangkan Zirkzee, tentu harus melepas Jonathan David dulu, karena tentunya untuk ini kan Jonathan David dengan gaji yang lumayan besar, ini cukup menyulitkan untuk tim-tim peminat juga ya untuk mendatangkannya. Meskipun sebenarnya untuk biaya amortisasi tahunannya itu lumayan kecil di 2,5, tapi gajinya ini yang lumayan memberatkan karena di 6 juta. Jadi kalau misalnya ada yang benar-benar bisa mendatangkan dia, ya tentu akan seperti yang saya bilang sebelumnya ya, bahwa tentu Juve akan mendapatkan apa namanya kesempatan untuk mendatangkan pemain baru, dan dalam hal ini Zirkzee tentunya cukup ini ya, meskipun dia sebenarnya bukan striker yang klasik ya, yang bisa mencetak banyak gol gitu, yang menunggu di kotak penalti. Dia ini tipikalnya kan apa ya, lebih ke link up play dan bisa text on pemain sehingga bisa merusak pertahanan lawan, dan mungkin ini bisa jadi alternatif buat Spalletti juga ya kalau misalnya Zirkzee datang. Dan dengan skema pinjaman ya tentunya akan lumayan lumayan bagus gitu, lumayan murah untuk dia, untuk Spalletti bisa mencoba-coba formasi dengan ada formasi atau taktik dengan adanya Zirkzee, dibanding dengan mempertahankan David kan yang benar jelas-jelas nggak dibutuhin. Jadi Zirkzee bisa membuka jalan untuk mencari alternatif skema yang lain gitu buat Juve. Oke, baik. Terima kasih Mas Bustan. Jadi kalau misalnya menurut Mas Bustan nahan Jonathan David, tapi datengin pemain baru itu berat banget ya Mas ya. Bagi Ya. Juve, dan juga mendingan itu Jonathan David dilepas, kita bisa buka peluang mendatangkan Zirkzee. Nah, kalau misalnya nih, sekarang pertanyaan ke Mas Paudra, kalau misalnya Jonathan David itu ya benar-benar nih hengkang gitu dari Juventus, ya Zirkzee datanglah sebagai penggantinya ya kan. Apakah profil dari Jersey sendiri ini merupakan peningkatan, penurunan, atau justru tipe pemain yang sama sekali berbeda berbanding dengan Jonathan David, atau bagaimana nih Mas Paudra melihat penggantinya Jonathan David ini? Silahkan Mas. Kalau dibilang peningkatan atau penurunan sih, gue nggak bisa menilai ya sebelum melihat bagaimana penampilannya Zirkzee bermain bersama Spalletti. Tetapi yang jelas, apakah profil ini dibutuhkan atau tidak? Apakah ini profil yang ideal bagi Spalletti atau tidak? Menurut gue sih karena Spalletti sudah memberikan lampu hijau, dan tipe-tipenya Spalletti itu memang dia pengen mengulang kesuksesannya bersama Osimhen di Napoli kan, memiliki striker yang goal getter, bertubuh tinggi, berpostur ideal, kuat di bola-bola atas. Sebenarnya ini sudah ada di Kolomuani profilnya. Nah, kita butuh lapisnya ya, pemain nomor duanya, striker nomor duanya. Yang itu tadi, daripada David menurut gue ya, kita kasih crossing nggak nyampe, disundul. Terus di depan juga kelihatannya nggak maut-maut banget. Ya lebih baik mencoba suatu hal yang perlu kita apa ya, ada peluang untuk bisa, daripada maksudnya gini, kita melihat David itu di musim kemarin ya sebegitu aja penampilannya kan, nggak ada progres. Kemudian di friendly match kemarin lawan Inter itu juga ya gitu aja David, kayak nggak ada progres ya, sama kayak Cup Miners gitu, nggak ada progres yang cukup jelas. Ya lebih baik kita mencoba pemain baru ya, yang kabarnya dibutuhkan, profilnya itu lebih dibutuhkan oleh Spalletti dengan postur yang cukup tinggi, kemudian take on set tadi juga sudah disampaikan oleh Bustan jauh lebih baik ketimbang David. Dia mampu melewati pemain, dia mampu menjemput bola, kontrol bola, kemudian juga aerial duelnya juga lumayan. Memang dia konversinya tidak sebaik Kolomuani ya waktu Kolomuani bermain di Juventus, tapi itu bisa menjadi memberikan warna gitu ya. Ketika kita buntu nih,
ya kita bisa memasang Kolomuani dan Zirkzee sekaligus di kotak penalti untuk menyambut bola-bola udara. Itu akan lebih dibutuhkan ketimbang David yang ada di kotak penalti. Ya udah berapa kali lah kita ngelihat bola di crossing sama David nggak nyampe buat nyundul karena kependekan ya. Sekalinya dapat nyundul, sundulannya kemana gitu, nggak ke gawang. Jadi benar-benar jelek sekali Jonathan David untuk menyambut bola-bola udara. Jadi ya menurut gua sih nggak ada salahnya kita mencoba Zirkzee menjadi apa sesuatu yang baru gitu ya. Peluangnya akan lebih besar daripada kita mempertahankan David sih menurut gue. Dan kalau kita lihat juga di MU Zirkzee juga nggak kepake ya. Lebih banyak pakai Buemo, ada Benjamin Sesko cukup tinggi juga persaingannya. Kemarin aja di friendly match juga Zirkzee banyak jadi cadangan, baru 2 dari 4 pertandingan dia cuman 2 kali jadi starter. Jadi ya sepertinya masih cukup sulit ya di MU kondisinya. Jadi situasi ini mungkin bisa kita manfaatkan dengan opsi minjem dulu. Kemudian pembeliannya menjadikan opsi, kita jadikan sebagai opsi di musim depan, melihat performanya itu seperti apa. Itu akan lebih baik sih. Oke, terima kasih Mas Paundra. Ya, siapa tahu kan ya Jersey ini nggak dapat bermain di Manchester United, padahal sebenarnya dia ini punya skill yang kita butuhkan gitu ya. Di Juventus dapat bermain, waktu bermain dan juga karena dia dimainin, siapa tahu kan dia jadi mau menunjukkan nih siapa dirinya. Nah, kalau misalnya Mas Paundra sendiri setujunya berarti peminjaman dulu gitu ya Mas ya. Kalau bisa pinjam dulu, nanti baru kalau misalnya kita lihat musim depan emang udah oke, udah klop, kita nanti bisa masukin ke pembelian. Nah, oke. Nah, sekarang kita mau ngomongin pemain kita nih Mas ya, yaitu Cambiaso nih. Dimana Andrea Cambiaso ini kan mulai menjadi bahan perbincangan nih di kalangan Juventini ya. Bukan karena rumor transfer. Kalau tadi kan kita bahas tentang rumor-rumor transfer nih ya. Nah, melainkan karena performanya yang dinilai tidak lagi seistimewa seperti saat pertama kali bersinar lah bersama Juventus ya. Ada perubahan ya. Banyak sekira pendukung gitu ya yang merasa grafik permainan Cambiaso ini perlahan menurun nih sejak era Allegri ya berlanjut ke masa Thiago Motta sampai sekarang di bawah asuhan dari Spalletti tetap ada penurunan gitu. Nah, salah satu momen yang paling banyak dibahas itu kan terjadi saat laga melawan Inter kemarin ya, di mana ketika Cambiaso ini menerima umpan lambung gitu ya dari Douglas Luiz di posisi yang cukup menjanjikan nih, tetapi memilih memberikan umpan daripada mencoba untuk syuting gitu ya. Bagi sebagian netizen kan mungkin keputusan itu mencerminkan apa ya turunnya rasa percaya diri gitu ya, gimana padahal sebelumnya kan dikenal sebagai pemain yang berani gitu, inisiatif, agresif, membawa bola gitu, juga sering membawa momen-momen yang tidak terduga. Nah, karena itu kan jadi muncul pertanyaan nih, Cambiaso ini memang sedang mengalami kemunduran performa gitu ya, atau justru sebenarnya ia belum dimainkan di posisi dan perang yang paling sesuai dengan karakter permainannya ini, sehingga jadilah dia kayak nggak percaya diri gitu. Nah, jadi pertanyaannya langsung untuk Mas Paudra dan Mas Bustan ya, gimana nih Mas Paudra dan Mas Bustan sendiri melihat performa dari Cambiaso nih ya, adanya apakah memang ada penurunan gitu ya ketika ia mulai bersinar di era Allegri, atau sebenarnya yang terjadi ini bukan kemunduran kualitas gitu, melainkan perubahan peran, juga mungkin perubahan posisi gitu ya, tuntunan taktik gitu yang sebenarnya jadi bikin Cambiaso ini terlihat tidak seberani dan seefektif sebelumnya gitu ya. Nah, gimana nih? Menurut Mas Paudra dulu deh, kalau misalnya Cambiaso gimana komentarnya nih Mas Paudra? Silahkan Mas. Gue sih nggak setuju ya kalau dibilang adanya penurunan ya timbang musim-musim sebelumnya, apalagi waktu dibandingkan waktu Allegri. Secara statistik, Cambiaso itu justru malah konsisten secara statistik ya performa. Dia hampir selalu mencetak sekitar 2 atau 3 gol setiap musim dan bisa mencapai 5 sampai 6 assist. Waktu zaman Mota itu bisa sampai 6 assist. Kemudian musim berikutnya dia agak menurun tapi masih oke lah, masih bisa 4 assist. Musim lalu 5 assist. 3 gol dan 5 assist. Artinya sebenarnya secara setiap musim itu masih masih cukup oke secara secara performa dan secara statistik. Tapi memang permainannya bisa dibilang kalau gue nggak bilang permainannya, tetapi dia banyak melakukan kesalahan ya, kesalahan-kesalahan minor, kesalahan mendasar, tidak fokus, kurang konsentrasi. Ini yang membuat karena kesalahan yang minor ini akhirnya menjadi fatal. Di 2 musim yang lalu dia melakukan kesalahan, salah mengambil keputusan, akhirnya jadi kebobolan melawan Lecce jadi imbang. Kemudian waktu lawan musim lalu juga ada beberapa kesalahannya dia bengong, akhirnya jadi kebobolan. Dia kemampuan bertahannya kurang, kebanyakan
nyerang kemudian gak cepat balik ke belakang akhirnya jadi kebobolan. Ini yang akhirnya dia lebih banyak disorot kesalahan-kesalahan atau jelek-jeleknya doang sama fans gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat secara utuh, Cambiaso juga banyak perannya ya, peran bagaimana dia build up dari bawah. Ya kita bisa katakan di lini belakang Juve saat ini yang bisa menguasai bola itu ya menurut gue hanya Cambiaso. Mungkin sekarang ada Zeki Selik lumayan tuh bisa long pass jauh. Tapi sebelumnya Bremer dia nggak bisa megang bola, nggak bisa passing. Kelly passingnya berantakan, long pass nggak jelas. Tapi Cambiaso dia bisa build up, dia berani megang bola di belakang. Kemudian dia berani melewati pemain dan dia berani mindahin bola ya dari sisi kiri kemudian pindah ke sisi kanan. Dan dia juga bisa bermain di banyak posisi. Dia bisa main di bek kanan, bisa main di gelandang. Nah, kemarin di laga uji coba, dia banyak dimainkan di berbagai macam posisi. Dia kadang main di gelandang, kadang striker Hmm. sayap gitu. Jadi mungkin memang tidak terlihat maksimal. Nah, kemarin fans rame karena ada satu kesalahannya dia dapat bola dari Douglas Luiz lawan Inter di passingnya kurang pas ya, bukannya di shooting atau dikasih ke Kolomuani. Ya menurut gue itu kesalahan elementer yang apa ya nggak perlu dibesar-besarkan lah ya, bukan suatu kesalahan yang fatal banget. Kemudian gara-gara dia salah passing jadi kebobolan gitu kan. Menurut gue ini kesalahan yang elementer. Banyak pemain juga melakukan ini gitu. Vica, Kvaratskhelia juga pernah melakukan hal semacam ini. Cuman apa ya image-nya dia nih udah kadung jelek duluan gitu. Jadi kalau dia melakukan kesalahan sekali aja udah habis jadi bulan-bulanan gitu. Makanya menurut gua komentar gua terhadap Cambiaso dia sudah tidak boleh lagi melakukan kesalahan minor, elementer, kesalahan basic. Dan satu hal ya, Cambiaso ini adalah pemain yang berani mengambil risiko. Jadi dia berani ngegocek lawan di belakang, dia berani kasih passing-passing di efek ya dengan Trivela, dia berani tuh ngambil-ngambil passing kayak gitu. Nah, makanya ketika pengambilan risiko itu gagal ya, ya risikonya gede, bisa langsung di counter, bisa langsung kebobolan ya. Musim lalu kan ada yang kebobolan gitu, dia salah passing, dia maksudnya mau bermanuver ya, dia mau bermanuver gagal. Kira malah diambil kebobolan. Kalau nggak salah lawan Romo tuh, begitu tuh kelakuannya. Ya itu kesalahan-kesalahan itu yang sebenarnya basic. Kalau lu bisa ngelewatin itu akan menjadi momentum yang bagus, tapi ketika lu gagal habis gitu. Nah, ini yang terjadi sama Cambiaso di dalam 2 musim terakhir. Waktu zaman Allegri dia minim kesalahan. Mungkin juga karena peran pelatih ya. Allegri itu pelatih yang sangat disiplin, pelatih yang sangat detail. Kesalahan-kesalahan elementer itu tidak boleh terjadi. Rapi lah intinya kalau Allegri itu memang sangat rapi, mementingkan kedisiplinan. Nah mulai agak berantakan nih kan ketika dia habis cedera lawan ketika di hire oleh apa di under Mota ya. Mota dia mendapatkan posisi baru, dia bisa bermain inverted ke tengah, itu dia keluar tuh potensinya dia. Kemudian dia cedera, habis itu menurun kemampuannya, kemudian under Igor Tudor udah mulai lebih baik lawan di under Spalletti juga sudah mulai lebih baik. Ya tadi yang gue bilang ya secara statistik sebenarnya dia oke, cukup oke. Ya rata-rata lah, rata-rata bisa dibilang cukup bagus. Ya cuman itu kesalahan-kesalahan elementer yang masih kadang-kadang terjadi gitu. 2 kesalahan, 3 kesalahan akhirnya mengakibatkan gol buat Juventus kebobolan. Ini yang akhirnya di sama fans jadi dibesar-besarkan gitu ya. Kesalahan-kesalahan kecil yang melawan Inter kemarin tuh akhirnya jadi gede karena image-nya Cambiaso yang sudah jelek lebih dulu gitu. Jadi Cambiaso kalau mau mendapatkan kepercayaan dari fans, ya musim ini dia harus bisa mengurangi, meminimalisir kesalahan-kesalahan elementernya, passingnya bisa dikurangin dan ya lebih banyak lagi berkontribusi untuk assist dan juga gol ya. Itu sih kalau gue melihatnya. Oke, terima kasih Mas Paundra. Jadi kalau Mas Paundra sendiri nggak setuju ya, kalau menurut Mas Paundra malah justru Cambiaso ini yang sudah cukup bagus gitu ya. Berani, dia juga bisa untuk mengoper bola, bermain. Cuman mungkin gini kali ya, kayaknya semua pemain itu ada masanya dipuji, ada masanya dihujat. Nah, ini Cambiasonya lagi Iya, dihujat, lebih gara sering. lagi dihujat, terus mungkin juga makin sering melakukan kesalahan kecil ya, jadi makin dihujat gitu ya. Oke, kalau dari Mas Bustan sendiri gimana nih pendapatnya Mas Bustan? Ada tambahan nggak untuk Mas Bustan sendiri? Silakan Mas. Ya sebenarnya kalau Cambiaso ini ya memang di beberapa musim terakhir kan ada kayak penurunan performa ya, terutama dengan beberapa kesalahan-kesalahan yang dibuat yang akhirnya bisa berujung pada gol lawan ya. Dan itu juga maksudnya kan namanya kalau main di klub besar pasti tekanan dari fans itu akan lebih besar juga, dan kesalahan-kesalahan elementer itu yang benar-benar bisa dihukum itu oleh fans klub besar. Dan di Juve juga ya jadinya seperti itu, adanya kesalahan ya image-nya jadi buruk kemudian. Dan kalau kita lihat, kita coba lihat kira-kira kenapa gitu dengan Cambiaso ini. Jadi
Yang pertama mungkin karena terlalu seringnya pergantian pelatih sih di kubu Juve di beberapa tahun Ya, terakhir. Jadi secara taktikal itu dia nggak pernah firm dan secara role nggak pernah firm gitu. Jadi misalnya ya betul. di udah punya role ini, tapi kemudian di pelatih selanjutnya itu beda lagi role-nya gitu. Itu mungkin yang bikin ada dia sebenarnya harus firm dulu nih role-nya mau seperti apa dan dari situ tuh dia bisa berkembang sebenarnya. Tapi dengan berubahnya pelatih ini dan berubahnya role ini jadi bikin dia agak stagnan ya, agak sulit untuk berkembang. Selain itu juga kayaknya eh tadi mungkin dari sisi mental juga ya karena banyak ditekan gitu dan main di klub besar jadinya agak ini juga sih secara mental dan kalau saya sih bilang karena nggak ada pemain ini juga sih ya di Juve itu nggak ada pemain bermental juara yang benar-benar kalau istilah saya sih abang-abangan gitu yang udah pernah juara di situ di yang udah pernah pengalaman juara jadi bisa istilahnya ngemong lah bisa ngemong untuk pemain-pemain yang kayak Cambiaso ini dan bisa jadi role model gitu untuk Cambiaso sehingga dia bisa memperbaiki mentalnya lagi agar bisa memperbaiki penampilannya. Selain itu juga mungkin pesaing ya karena dia kayaknya selama beberapa musim ini nggak ada pesaing gitu di posisinya dia. Jadi mungkin agak ini juga sih agak merasa agak sulit gitu. Biasanya kan kalau ada pesaing tuh dia lagi lebih termotivasi lagi gitu untuk melakukan yang terbaik. Nah mungkin karena nggak ada pesaing juga yang bisa benar-benar challenge dia di posisinya itu, jadi agak sulit juga untuk berkembang. Padahal sebenarnya Cambiaso ini punya bakat yang lumayan ya, terutama dari sisi ofensif. Karena kalau kita bilang dari sisi defensif sih dia memang agak kurang ya dan mungkin jadi liability juga untuk pemain-pemain yang lain. Makanya kalau mau mengakomodir dia di formasi itu di taktik, dia mungkin harus di backup juga sama pemain lain dari sisi defensif. Dan mungkin seperti yang Mas Pondra tadi bilang, mungkin bisa lebih diasah lagi dari sisi ofensifnya karena sebenarnya senjatanya dia potensinya dia itu di sisi ofensifnya dia gitu. Yang dia bisa pegang bola, dia bisa ngasih assist dia bisa ngasih operan gitu mungkin kayak kayak Grimaldo lah yang dari sisi ofensif benar-benar bagus ya mungkin harusnya bisa seperti itu sih tapi seperti yang saya bilang tadi selain dari sisi taktikal itu juga dia perlu diperbaiki dari sisi mental juga sih karena kayaknya mentalnya agak ini juga agak agak down juga gitu dengan banyaknya hujatan-hujatan dari fans Juve banyak tekanan dari fans Juve sendiri gitu jadi mentalnya juga agak terganggu itu sih mudah-mudahan Cambiaso ke depannya bisa memperbaiki itu lagi karena kalau dibilang peluang untuk dijual kayaknya belum ada yang tertarik lagi ya untuk mendatangkan dengan harga yang pantas gitu. Mungkin 50 atau di atas tapi nggak ada kayaknya klub yang mau saat ini ya. Mudah-mudahan ke depannya dia bisa lebih berkembang lagi. Itu sih. Oke, terima kasih Mas Bustan. Berarti tadi ya karena masalah mungkin role-nya yang diubah-ubah terus ya setiap ganti pelatih ganti role dan pastikan itu apa berpengaruh gitu ya. Kayak kita udah klop di sini dipindah, belajar lagi ya kan, adaptasi lagi. Terus juga mungkin harusnya di Juventus ini ada yang ngomong gitu kayak kalau di timnas Indonesia mungkin Jay Itzes ya yang kayak captain banget gitu kan. Oke, kalau gitu teman-teman suara Juventini itu tadi pembahasan kita, gosip-gosip ya, rumor-rumor dan juga apa namanya ngobrolin pemain kita sendiri ya. Oke, kalau gitu saatnya aku Amil dan juga narasumber kita Mas Paudra dan Mas Bustan pamit undur diri. Jangan lupa buat di like, di komen, di share ya. Kita diskusi pokoknya dibanyakin, di hype juga. Oke, kalau gitu kita pamit. Kita tutup dengan final Fine. Forza Forza Juve. Juve! Nah, udah.